A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang tua pasti sangat mengidamkan anaknya berbakti dan soleh-solehah. Namun pada hari ini saya akan membagikan tentang bagaimana cara mendoakan anak saat sujud terakhir dalam sholat. Bacalah 3 kata yang mustajab ini agar anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Doa merupakan salah satu cara umat Islam berkomunikasi dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Saat berdoa, kaum muslimin dapat memanjatkan harapan dan mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya. Meski bisa dilakukan kapanpun, ada keistimewaan tersendiri saat melakukan doa di sujud terakhir. Banyak manfaat yang akan dirasakan saat berdoa. Berdoa sebaiknya juga dilakukan di waktu-waktu mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain dari berdoa kepadanya ketika dia dalam keadaan lapang. Hadis riwayat Al-Hakim. Anjuran doa sujud terakhir tercatat dalam hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i yang berbunyi dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, momen terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud dalam sholat. Maka dari itu perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i. Salah satu waktu istimewa untuk berdoa, baik untuk diri sendiri dan keluarga maupun mendoakan anak-anak kita, adalah kita sedang bersujud di waktu sholat. Doa untuk anak ini bisa diamalkan pada sujud terakhir di setiap sholat fardu maupun sunnah. Karenanya dipergunakan sebaik mungkin. Untuk memperbanyak berdoa, ada 3 kata yang boleh diucapkan saat kita bersujud dalam sholat sebagai doa untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Yang pertama adalah Ya Hayyu, yang artinya wahai Zat yang Maha Hidup. Yang kedua Ya Qayyum, yang artinya wahai Zat yang Maha berdiri sendiri. Dan yang ketiga Birahmatika astaghfis, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan.
Tiga kata ini selalu dibaca Rasulullah SAW saat sujud dalam sholat. Beliau membacanya ketika menghadapi masalah yang besar yang belum ditemukan solusinya. Beliau terus-menerus mengulang doa dengan ketiga kalimat tersebut pada sujud terakhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum menemukan solusinya, beliau selalu berdoa dengan tiga kata ini, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfirullah. Kita yang ingin mendoakan anak-anak kita bisa mengamalkan tiga kata ini dalam doa, lalu menambahkan doa apa yang diinginkan untuk anak. Doanya boleh dalam bahasa apa saja. Jika dalam bahasa Arab, maka boleh dilafalkan sesudah doa tadi. Tetapi jika doanya dalam bahasa Indonesia, cukup diucapkan dalam hati supaya tidak membatalkan sholat pada saat akan sujud terakhir. Diamlah beberapa detik, lalu baca tasbih sujud, disambung dengan doa tadi sebanyak 3 kali. Kemudian disambung dengan doa untuk anak. Selanjutnya lanjutkan sholat sampai selesai. Kita juga jangan lupa membaca 3 doa saat sujud terakhir yang dianjurkan Rasulullah SAW, yaitu doa pertama, meminta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Saat sujud terakhir, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dengan membaca doa, Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khotimah. Yang kedua, meminta agar diberikan kesempatan taubat sebelum wafat. Manusia memang tak luput dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, dan bertobat adalah salah satu cara untuk kembali kepada Robnya serta memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Namun tak semua orang bertaubat sebelum meninggal dunia. Maka mintalah agar diberikan kesempatan bertaubat sebelum wafat dengan membaca doa berikut. Ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha, atau sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Dan yang ketiga, meminta hati kita ditetapkan di atas agamanya. Tak sedikit seorang yang awalnya rajin beribadah, kemudian keimanannya menjadi goyah hingga kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari berdoa dan meminta agar hati ini ditetapkan di atas agamanya hingga akhir zaman. Oleh karena itu, mintalah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya dengan membaca doa berikut. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Demikianlah
cara mendoakan anak-anak kita saat sujud terakhir di dalam sholat dengan membaca 3 kata tersebut supaya mudah dikabulkan, dan amalkan terus-menerus sampai doa kita terkabul. Dan semoga video ini bisa menjadi pembelajaran dan renungan buat kita semua. Demikianlah sahabatku, semoga dapat diamalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.